agak beda dengan 2019. Sekarang tambah panas ini. Semakin hari mendekati semakin panas. Saya mencintai bangsa ini. Saya ingin bangsa ini ke depan sesuai dengan cita-cita kita semua menuju Indonesia emas di 2045. Jadi program unggulan Ganjar Mahfud itu ingin, kalau di luar negeri itu cukup satu saja kan, satu kartu saja bisa untuk semua. Anggota DPRD Provinsi Lampung Budi Condrowati kembali mencalonkan diri pada pemilu 2024. Perempuan yang akrab disapa Bu Condro itu telah menyiapkan beberapa program apabila ia kembali terpilih nanti. Salah satu program yang ia tawarkan adalah memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan yang pura-pura miskin. Yang pertama, saya ingin memastikan bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah pusat itu bisa langsung sampai kepada masyarakat. Artinya tidak pilih-pilih masyarakat mana yang menerima, tetapi benar-benar tepat sasaran. Benar-benar tepat sasaran bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Karena selama ini setelah saya amati, misalnya itu bantuan untuk keluarga miskin misalkan. Kadang banyak sekali warga yang mendadak pura-pura miskin. Banyak sekali agar mereka mendapat bantuan. Itu salah satunya. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan di atas, sebenarnya ada saling berkaitan program ke depan, yaitu tentang tadi bantuan untuk lembaga-lembaga non-muslim tadi, agar saya menginginkan agar diprosentase berdasarkan jumlah penduduk agar ada rasa keadilan tadi. Yang ketiga ya program sudah saya jelaskan sebenarnya, masalah rumah sakit, masalah pendidikan, bantuan-bantuan. Jadi mohon maaf karena sekarang ini tidak tepat sasaran. Selain itu, pada periode 2019 hingga 2024 ini Budi Condrowati mengaku sering terjun ke lapangan untuk mensukseskan beberapa program DPRD Provinsi Lampung seperti Perda tentang narkoba, penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, dan program lainnya. Di situ kami terjun ke dapil masing-masing mensosialisasikan peraturan daerah produk DPRD Provinsi Lampung. Misalkan ada perda tentang narkoba, kita menggandeng kepolisian atau dari pemerintahan, dari Pak Camat ataupun dari Koramil untuk bersama-sama menjadi narasumber tentang narkoba misalnya, atau tentang rembuk desa. Dan 2019-2020 itu ada COVID, ada juga perda tentang COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga program dari DPRD Provinsi Lampung tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Itu kami lakukan setiap bulan, dan menurut saya ini program yang luar biasa karena kami turun ke masyarakat. Kami juga mengajak menggandeng narasumber tokoh-tokoh masyarakat dari kecamatan, dari kepolisian, dari Koramil, ataupun dari akademisi yang akan menjelaskan tentang apa itu pentingnya Pancasila untuk kehidupan kita sehari-hari, karena kita Indonesia, khususnya tulang bawang Lampung, Mesuji, dan tulang bawang Barat, bahwa Pancasila ini yang merekatkan kita semua, yang menyatukan dari berbagai suku, ras, dan agama disatukan oleh Pancasila. Lebih lanjut, ia menceritakan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila merupakan program unggulan DPRD Lampung. Ia menyebut banyak kejadian luar biasa di masyarakat mengenai Pancasila tersebut. Program unggulan DPRD Provinsi Lampung menurut saya yaitu tentang wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Karena setiap saya turun ke dapil, banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa yang membicarakan tentang Pancasila. Kami mengumpulkan masyarakat dari petani, dari ibu rumah tangga, dari ibu PKK, dari bapak-bapak, adat-adat, dan lain-lain. Kami mengumpulkan itu dan kami mengupas tentang apa itu Pancasila dengan rasa riang gembira, karena banyak sekali masyarakat
yang tidak hafal dengan Pancasila, tetapi mereka menjalankan kehidupan sehari-hari dengan Pancasila. Mereka bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan salah satunya bergotong royong yang sudah jarang sekali kita dapatkan untuk gotong royong di kota-kota, tetapi di daerah pedesaan gotong royong itu masih tetap terus dilakukan dan mereka saling bertoleransi sesama umat beragama. Mereka bisa saling mengunjungi pada waktu perayaan ibadah, perayaan hari besar agama mereka masing-masing. Sementara itu, Budi Condrowati menyoroti pemilu tahun 2024 ini agak berbeda dengan pemilu sebelumnya. Ia menyebut pemilu kali ini semakin hari semakin panas, ditambah lagi soal isu surat suara yang hanya berisi 2 pasangan calon presiden. Agak beda dengan 2019. Sekarang tambah panas ini. Semakin hari mendekati semakin panas. Jadi saya ingin agar netralitas TNI, Polri, ASN itu benar-benar netral, tidak hanya jargonnya saja bahwa aparat keamanan, TNI, Polri, PNS netral. Saya minta benar-benar netral. Karena saya salah satu warga juga, penduduk Indonesia juga. Saya ingin juga Indonesia ini aman, damai, sejahtera. Saya ingin pemilu kali ini pemilu yang damai, pemilu yang riang gembira. Yang namanya pesta demokrasi, namanya pesta, kita kan bergembira, jangan gontok-gontokan. Saya melihat di medsos ada pendukung paslon yang dihajar oleh aparat. Ada juga yang lagi viral ini, contoh surat suara hanya 2 paslon. Itu kan tidak fair menurut saya. Tidak fair. Kalau kita ingin menuju Indonesia emas di tahun 45, ya ayo kita yang fair dong. Pemilu ini benar-benar ajang pembuktian bagaimana kita ke depan, atau kita stagnan, atau kita mundur ke belakang. Jadi saya berharap memilih presiden itu yang pertama kita lihat track recordnya, latar belakangnya bagaimana, kita lihat pengalamannya bagaimana, pernah tidak memimpin suatu daerah misalkan. Jadi saya ingin agar saya mencintai bangsa ini. Saya ingin bangsa ini ke depan sesuai dengan cita-cita kita semua menuju Indonesia emas di 2045. Jadi saya sangat berharap pesta demokrasi kali ini benar-benar demokrasi. Budi Condrowati memastikan program calon presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud akan merata, yaitu mengenai KTP Sakti. Karena dengan satu KTP kita bisa di situ ada Bisakisnya, ada PKH-nya dan lain-lain. Jadi tidak banyak kartu. Jadi program unggulan Ganjar Mahfud itu ingin, kalau di luar negeri itu cukup satu saja kan, satu kartu saja bisa untuk semua. Tapi kalau kita di sini kan banyak kartu. Dan yang jelas kami memastikan KTP Sakti itu merata untuk kepada yang berhak menerima. Karena selama ini banyak sekali warga yang seharusnya tidak menerima bansos, tetapi akhirnya mereka menerima bansos. Begitu. Jadi di KTP Sakti itu jelas. Ada juga internet untuk masuk ke pelosok-pelosok desa. Karena memang internet sekarang itu sudah menjadi kebutuhan pokok kalau saya lihat itu. Karena kalau kita sendiri saja, internet mati sejam 2 jam aja kita udah bingung ini. Kita tidak bisa komunikasi, kita tidak bisa mencari informasi. Jadi menurut saya, untuk Presiden Ganjar Mahfud itulah yang paling top. Tapi pun saya Budi Condrowati, anggota DPRD Provinsi Lampung, fraksi PDI Perjuangan. Merdeka!